Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya sukacita, kekuatan, kesehatan, kelimpahan berkat Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan saudara sekeluarga. Puji syukur kepada Tuhan, oleh karena minggu pagi ini Tuhan mengumpulkan kita sekeluarga untuk kita dapat berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah minggu pagi. Biarlah ibadah ini menjadi berkat bagi kehidupan kita, memberikan penerang di dalam hati kita, memberi kekuatan baru di dalam kita menjalani kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita mulai. Bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan karyanya, serta Allah yang senantiasa setia kepada perjanjiannya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu dari Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-12. Di sana dikatakan demikian, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Saudara-saudara, dengan penuh sukacita, mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 40, bait yang pertama sampai dengan yang keempat. Ajaib benar anugerah. Anugerah
Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kasih-Mu sungguh besar di hari-hari kami. Kami menyadari akan besarnya kasih-Mu melalui setiap pertolongan yang kami terima, melalui setiap berkat-berkat-Mu, melalui penyertaan dan perlindungan-Mu. Bapa Sorgawi, di minggu pagi ini kami hendak beribadah, menyembah Engkau, memuji, memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi penerang di dalam kehidupan kami, menjadi sumber sukacita di dalam hari-hari kami. Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membaca dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan 17. Di sana dikatakan demikian. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, marilah kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 285, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Tuhankulah gembalaku. Oleh
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang tadi kita dengar, di sana pertama-tama Tuhan Yesus Kristus memberitahukan kepada murid-muridnya, memberitahukan kepada kita semua bahwa Tuhan Yesus Kristus mengasihi kita. Kasih-Nya yang besar itu dibuktikannya ketika Dia mati di atas kayu salib untuk menanggung segala hukuman atas dosa-dosa kita. Dan kebangkitannya dari antara orang mati memberikan kehidupan yang baru kepada kita. Tuhan Yesus Kristus berkata bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih dari seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Di sini Tuhan Yesus Kristus hendak mengatakan bahwa aku, Tuhan Yesus Kristus, telah melakukan semuanya itu untuk kamu. Aku telah membuktikan kasih yang besar kepada kamu. Nah, saudara dikasihi Tuhan, setelah Tuhan Yesus Kristus menunjukkan betapa Dia mengasihi kita, kemudian Tuhan Yesus Kristus memberikan perintah-Nya kepada kita, yaitu yang pertama adalah tinggallah di dalam kasih-Ku. Saudara-saudara, apa artinya tinggal di dalam kasih-Ku? Artinya bagaikan kita semua berada di sebuah rumah, di mana di dalam rumah itu kita dekat dengan sumber kasih. Kita tidak menjauh dari Dia, kita tidak menjauh dari Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita senantiasa merasakan dan menyadari akan besarnya kasih-Nya. Dan juga di dalam ayat ini Tuhan Yesus Kristus memberitahukan bahwa tinggal di dalam kasih-Nya adalah di saat kita menuruti setiap perintah-perintah-Nya. Seperti juga Tuhan Yesus Kristus taat kepada perintah Bapa dan tinggal di dalam kasih Bapa. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari pengertian yang pertama ini cukup bagi kita. Tuhan Yesus memberitahukan seperti apa caranya supaya kita tidak lepas dari besarnya kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah diberikannya kepada kita. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal ini sangat penting untuk kita pahami. Kita tidak mungkin dapat berdoa dengan penuh iman, dengan penuh kepercayaan, tanpa kita menyadari bahwa kita sedang meminta kepada pribadi yang begitu besar kasih-Nya kepada kita. Dan juga sebaliknya, saudara-saudara, kita tidak dapat berdoa kepada Dia pada saat kita tahu bahwa kasih-Nya yang besar yang ditujukannya kepada kita tidak kita respon dengan sebuah ketaatan, yaitu setia melakukan firman-Nya. Makna yang pertama ini, Tuhan Yesus Kristus hendak memposisikan kita di posisi yang beres, yaitu Tuhan Yesus Kristus nyata-nyata mengasihi kita, dan kita pun nyata-nyata setia di dalam tinggal dalam kasih-Nya dengan cara melakukan setiap perintah-perintah-Nya. Nah, yang kedua, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah beres Tuhan Yesus mengasihiku dan aku mengasihi Dia, makna yang kedua adalah kita diutus oleh Tuhan Yesus Kristus
untuk juga mengasihi sesama manusia. Mengapa demikian, saudara-saudara? Karena diri kita pun dikasihi oleh Dia. Hanya orang yang mampu merasakan kasih yang besar, yang mampu mengasihi orang lain. Hanya orang yang merasakan sukacita yang besar, yang mampu memberikan sukacita. Hanya orang yang berbahagia, yang mampu memberikan kebahagiaan. Makna yang kedua ini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Yesus Kristus memberikan kepada kita segala yang perlu untuk keselamatan kita. Segala yang perlu untuk sukacita kita. Segala yang perlu untuk kebahagiaan kita. Semuanya kita terima dari Dia. Lalu Tuhan Yesus Kristus mengutus kita supaya apa yang kita rasakan juga kita lakukan kepada orang lain. Sehingga orang lain mengenal bahwa kasih itu ada. Sehingga orang lain mengenal bahwa pengampunan itu ada. Sehingga orang lain juga mengenal bahwa keselamatan di dalam Kristus Yesus juga ada. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah di dalam kehidupan kita ada dua hal penting yang harus senantiasa ada di dalam kehidupan kita, yaitu merasakan dengan penuh keyakinan betapa Tuhan Yesus mengasihi kita dan merespon kasih itu dengan ketaatan kita akan firman-Nya, supaya kita tetap tinggal di dalam kasih. Dan yang kedua, saudara dikasihi Tuhan, sebagaimana kita dikasihi, maka sukacitanya kita bagikan kepada orang lain dalam bentuk mengasihi mereka. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih yang bersumber daripada Tuhan Yesus Kristus memenuhi hati kita dan juga tersalurkan ke dalam tindakan kasih kita kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Biarlah kami menjadi pribadi yang tidak meragukan kasih-Mu. Biarlah kami juga menjadi orang yang berjanji setia untuk mengasihi Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kiranya kasih yang berasal dari Engkau mewarnai sikap hidup kami di dalam kami mengasihi orang lain. Bapa, berkati setiap kami. Tuhan memberi kekuatan, kesehatan, keselamatan, perlindungan. Tuhan memberikan berkat yang berkelimpahan. Bapa, berkati bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan melalui kuasa-Mu akan menghantarkan kami semua untuk kami dapat lepas dari segala permasalahan yang ada. Lalu Tuhan membawa kami ke dalam sebuah kehidupan yang lebih baik di hari-hari mendatang. Bapa Sorgawi, Tuhan kiranya memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Demikian Bapa, doa dan permohonan kami. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami
daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 369A, bait yang pertama dan kedua. Ya Yesus, ku berjanji. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita beroleh kabar sukacita, yaitu bahwa Tuhan Yesus Kristus telah membuktikan kasih-Nya yang besar kepada kita di dalam kematiannya di atas kayu salib, menggantikan hukuman dosa kita. Kita boleh percaya bahwa jikalau Tuhan menyerahkan nyawanya untuk kita, masakan iya Tuhan tidak menolong di dalam kehidupan keseharian kita. Kita boleh yakin akan pertolongannya, kita boleh yakin akan penyertaannya, kita boleh yakin akan perlindungannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetaplah menjaga kesehatan. Tetaplah berhati-hati di dalam setiap kita melangkah. Kiranya saudara semua sekeluarga sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara, marilah kita akhiri ibadah pada pagi hari ini menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 438. Bait yang pertama dan ketiga. Apapun juga menimpamu.